Shalom, horas madiham wakainang. Kita kembali melakukan ibadah PA kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita awali ibadah PA kita dengan Marede sian bukuede 740 ayat 2. Pakulingi mau oh Tuhan, narade tumangihon hatam, saitu pahiruasmu Tuhan, na uasan nuaing di hatam. Sai patau maawon na posom, manjo halak na dao sian ho, rodina sotu mandaho, mubagabe pangoloy diho. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berfirman-Lah supaya ada bekal kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dihamunak kainanami, bahan PA kita untuk hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 ditetapkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 42. Saya akan baca demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman. Dihamuna akainanami dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini, ada 2 mujizat yang terjadi di dalam bacaan kita, yaitu menyembuhkan seorang lumpuh, Eneas namanya, di Lida, dan juga membangkitkan seorang yang sudah meninggal, namanya Tabita atau Dorkas di Yope. Namun sebelumnya kita mau lihat seperti apakah
pergerakan orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat Rasul Petrus dari pembacaan ini, bahwa dia tidak diam di satu tempat, tapi bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengabarkan berita Injil. Dia mendatangi orang-orang Kristen, lalu mengajar mereka, menguatkan mereka, mendoakan mereka. Itulah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Lalu di sana dia menemukan ada orang lumpuh, orang sakit, si Eneas namanya. Sudah 8 tahun, artinya dia tidak mempunyai harapan lagi untuk sembuh. Tetapi Tuhan memakai Rasul Petrus menjadi alat di tangannya, dan dia bisa melakukan mukjizat, dan Eneas sembuh. Untuk apakah mukjizat itu? Hamuna kainanami jelas di ayat 35 dikatakan, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mukjizat dilakukan supaya orang memuji Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Itulah tujuan dari mukjizat. Jadi mukjizat bukan supaya orang dipuji atau menaikkan popularitas. Itu keliru. Jadi mukjizat itu adalah untuk membuat orang lain percaya dan berbalik dari jalannya kepada Tuhan. Di Hamuna kainanami, itulah yang harus kita lakukan, bergerak, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Mungkin kita tidak begitu mahir berkhotbah atau mengajar firman. Lalu bagaimana kita mengabarkan Injil? Di sini kita melihat seorang murid perempuan. Ini menarik. Karena di zaman Tuhan Yesus biasanya murid-murid itu adalah laki-laki. Tapi kita menemukan di kitab para rasul ini ada seorang murid perempuan bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Dia di dalam hidupnya selalu mengabarkan Injil, bukan dengan berkhotbah, bukan dengan mengajar, tetapi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tindakan-tindakan kasih. Ketika dia sakit dan meninggal, lalu para janda di Yope datang menangisi dia. Mereka tidak rela kehilangan seorang Tabita atau Dorcas. Mereka membawa kain dan pemberian-pemberian Dorcas dan ditunjukkan kepada Rasul Petrus. Jadi si Tabita atau si Dorcas ini berbuat baik, bukan dia sendiri yang memberitahu, tapi orang lain yang bersaksi. Para janda di kampung itu, di Yope, para janda ini yang bersaksi. Mereka yang memberitahu bahwa Dorcas ini selalu bersedekah. Ayat 36 disebutkan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi bukan Dorcasnya yang memberitahu apa yang dilakukan, tapi orang lain yang bersaksi tentang apa yang dia perbuat. Itulah anak-anak Tuhan, itulah murid. Murid berarti rajin belajar firman, mendengarkan khotbah, membaca firman. Itu murid. Ya, mendengarkan dari televisi khotbah-khotbah, atau dari YouTube, dari membaca WA firman Tuhan. Itulah murid. Dan tidak hanya membaca atau mendengar atau belajar, tapi mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk memberitakan kasih Tuhan. Jadi tidak hanya menjadi orang baik. Murid Tuhan tidak hanya menjadi orang baik,
Kalau kita menjadi orang baik, ya tidak mengganggu orang, rajin ke gereja, rajin berdoa, bekerja dengan baik di kantor, itu sudah orang baik. Tapi itu tidak cukup, itu belum murid. Dia harus melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Apa tindakan-tindakan kebaikan? Ya tindakan-tindakan kasih yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah murid. Seperti Dorcas di sini melakukan, bukan dari kekayaan. Wah, saya tidak kaya, tidak banyak harta, apa yang harus kuberikan? Dorcas atau Tabita memberikan dari apa yang dia bisa. Mungkin dia bisa menjahit, lalu dia menjahit dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, para janda. Sehingga para janda ini bersaksi bahwa si Dorcas memberi aku kain ini. Jadi memberi, berbagi dari apa yang dia punya, bukan hal-hal besar, spektakuler. Apa yang bisa kita lakukan, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini. Para anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, boruni tuhata akainanami, disapa oleh firman Tuhan, supaya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, memberitakan firman dengan cara sendiri, berbagi, memberi apapun yang bisa diberikan. Dan disitulah terjadi mukjizat bahwa seorang Dorcas, seorang Tabita yang meninggal itu mengalami kembali kebangkitan. Dia hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus, didoakan oleh Rasul Petrus. Dua mukjizat terjadi karena gerakan-gerakan kasih. Hamunak kainanami, mukjizat masih ada. Dan mukjizat sangat dibutuhkan. Walaupun dunia saat ini berada di puncak kemajuan zaman dengan teknologinya yang sangat canggih, tetapi mukjizat tetap dibutuhkan. Dan dunia ini boleh berganti zaman, manusia boleh berubah-ubah, tetapi kuasa Tuhan dan mukjizatnya tidak pernah berubah, selalu menyertai dan mengiringi kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, yang menurut pikiran kita tidak bisa kita lewati, tetapi mukjizat Tuhan itu masih ada dan bisa kita alami untuk mengeluarkan kita dari pergumulan, dari tantangan, dari beban. Maka jangan pernah berputus asa. Kita tetap berharap dan serahkan semuanya, pergumulanmu, bebanmu, penderitaanmu, kesulitanmu, serahkan dengan yakin kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan mengelolanya dan memberikan mukjizat yang kita tidak duga, yang kita tidak bisa pikirkan. Itulah kepastian firman Tuhan. Hamuna akaburun itu hatta, lakukanlah kebaikan itu, tindakan-tindakan kasih itu dalam hidupmu, dan nantikanlah bagaimana Tuhan Yesus akan bertindak di dalam kehidupanmu, apapun itu. Apakah kita terpuruk saat ini karena dampak-dampak pandemi COVID-19, kita mengalami sakit penyakit, mukjizat masih ada untuk memberi kesembuhan kepada penyakit apapun, luka batin, sakit hati, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Dia akan melakukan mukjizat dan menyembuhkan. Atau pengharapan kita sudah mati karena sudah terlalu lama menanggung beban yang tidak berubah, mukjizat Tuhan akan menghidupkan yang mati, dan kita akan alami itu. Kaburun itu hatta, disapa oleh firman Tuhan hari ini. Tetap berharap, beriman dan yakin kepadanya, mukjizat masih
ada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap mengikut Tuhan dan melakukan tindakan kasih. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, kami saat ini berada di dalam zaman pandemi COVID yang membuat kami serba was-was, serba tidak pasti. Tetapi firman-Mu memberi kami kekuatan dan peneguhan bahwa Engkau mempunyai mujizat yang di luar pikiran dan perkiraan kami. Terima kasih untuk itu Tuhan, kami mau mengalami mujizat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, boru-Mu, seksi paropuan di gereja-Mu, dimanapun saat ini berada. Tuhan sertai mereka, jangan biarkan mereka sendiri. Mereka yang mungkin sakit, hadirlah Tuhan dan berikan kesembuhan dan kuatkan iman mereka. Mereka yang bergumul, bukakan jalan bagi mereka dan berikan mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kehidupannya. Mereka yang berduka, biarlah firman-Mu Tuhan ingatkan kembali, hidupkan supaya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Inilah doa kami serahkan seluruh anak-anak-Mu supaya Tuhan yang pimpin, bahkan supaya kami mengalami mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan ini secara nyata. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Tapasahap mapeliata, mari dihita siya buku di 716 ayat sada. Di nama-Mu lusandok nguluon, gugdo na marsagale, buan sinondang tunaholomi, asa margugumuse, bahen maahu, parhiteanmu, pasu-pasu mabaur mai. Ale Tuhanku patu pamau, ban pasu-pasu tudongan sude. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madi hitaun, Tuhan Yesus memberkati.